Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan sehingga saya dapat berdiri di tempat ini. Nah, berdirinya saya di sini akan melakukan sedikit pembahasan mengenai Al-Quran dan rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air merupakan suatu sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap orang. Hal ini penting dimiliki karena dengan cinta tanah air berarti kita turut ikut andil dalam menjaga, membela, dan melindungi negara kita tercinta. Dengan rasa cinta tanah air juga dapat menumbuhkan keinginan untuk melestarikan budaya, adat, serta alam yang ada di negara. Sebagai penerus bangsa Indonesia, sudah seharusnya kita memiliki rasa cinta tanah air yang bersemayam di dalam diri. Karena apa? Karena dengan rasa cinta tanah air berarti kita ikut andil dalam proses kemajuan bangsa Indonesia. Bayangkan, jika kita tidak memiliki rasa cinta tanah air terhadap Indonesia, itu berarti kita merasa acuh tak acuh, tidak peduli terhadap permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia. Dan jika sampai hal itu terjadi, maka kemungkinan besar beberapa tahun ke depan rusaknya tatanan negara Indonesia dikarenakan penerus bangsanya yang tidak peduli terhadap kemajuan bangsa. Islam telah mengajarkan kita betapa pentingnya rasa cinta tanah air, sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa ulama bahwa cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mempersatukan antara umat Muhajirin dan Ansor. Beliau juga berusaha mengakomodasi antara beberapa kaum, yakni kaum Nasrani, Yahudi, maupun kaum Islam. Juga yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Beliau berdoa untuk tanah air beliau, yakni Makkah, agar senantiasa diliputi kesejahteraan dan keamanan. Istilah nasionalisme memang belum ada saat zaman Nabi Ibrahim, akan tetapi beberapa sikap beliau itu menunjukkan bahwa beliau memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap tanah air beliau, yakni Makkah. Nah, sikap ini sudah seharusnya dimiliki oleh setiap warga di Indonesia, apalagi yang beragama Muslim. Ada pendapat dari Kiai Haji Said Akil Siraj yang menyatakan bahwa agama tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrim. Nasionalisme tanpa agama menjadi kering. Nah, pernyataan ini sangat relevan dengan fenomena pada zaman sekarang. Ekstremisme justru timbul dari individu-individu yang sangat eksklusif dan tidak mengindahkan prinsip cinta tanah air. Cinta tanah air sendiri merupakan perilaku yang memiliki rasa bangga, setia, peduli, serta penghargaan yang cukup tinggi yang mengacu pada bahasa, budaya, politik, dan lainnya. Sehingga masyarakat dengan tidak mudah terpengaruh dengan bangsa lain yang hal itu dapat merugikan bangsa kita sendiri. Pada dasarnya, cinta tanah air tidak disebutkan secara gamblang di dalam Al-Quran. Namun, banyak ditemukan nilai-nilai cinta tanah air dalam beberapa ayat di kandungan Al-Quran. Sikap nasionalisme dan rela berkorban merupakan dua wujud cinta tanah air dalam perspektif Al-Quran. Cinta tanah air merupakan bagian dari nilai-nilai Al-Quran yang luhur, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi dan Rasul alaihi salam. Dilihat dari sudut pandang Al-Quran, secara kodrat atau secara umum, manusia diciptakan Allah SWT dalam keberagaman, yakni terdiri dari beragam suku, bangsa, agama. Namun, tujuan dari penciptaan tersebut adalah untuk memecah belahkan kaumnya. Akan tetapi, Allah memiliki tujuan agar mereka saling memahami dan saling mengenal, untuk saling bertoleransi. Nah, pernyataan ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana pada ayat ini Allah SWT mengelompokkan hambanya berdasarkan kelompok atau keturunannya.
Pengelompokan tersebut bertujuan agar mereka saling mengenal, bukan untuk berpecah belah atau mencari kelemahan satu dengan yang lainnya. Nah, dalam tafsir Al-Misbah, ayat tersebut mengatakan bahwa dapat dimaknai sebagai salah satu wujud penisbatan manusia terhadap tanah kelahirannya atau tanah air. Itu artinya mereka telah memiliki rasa cinta terhadap tanah tumpah darahnya sejak lahir. Dan hal itu merupakan bentuk berarti. Senada dengan hal tersebut, dalam kitab Ar-Risalah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menerangkan bahwa membela negara yang sedang mengalami penjajahan adalah hal yang wajib. Dari pendapat inilah kemudian dikenal itulah hub al-watan minal iman yang dipopulerkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, adanya keanekaragaman manusia, kita perlu memahami betapa pentingnya tatanan kehidupan manusia dalam semangat kebangsaan. Islam memerintahkan orang yang beriman agar taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin mereka, atau sekarang bisa disebut dengan pemerintah. Seperti yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan, agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan. Menurut penafsiran Bakri Syahid, cinta tanah air berfungsi sebagai unsur pembangunan bangsa, dan karakter bangsa itu kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat. Harus berjalan bersama, harus dijaga, dan dibina dengan sebaik-baiknya. Dengan kecintaan tanah air, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya maju, aman, damai. Dengan cinta tanah air, seseorang tidak menginginkan bangsanya hancur, terpecah belah, penuh konflik, dan saling bermusuhan. Mungkin sekian dari saya. Harapan saya semoga negara kita menjadi negara yang maju, aman, damai, dan sejahtera, dicintai rakyatnya, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni negara yang baik dan diampuni oleh Allah SWT. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.